Satu hari di tahun 1328, seisi istana Majapahit sontak geger. Raja Jayanegara tewas bersimpah darah di peraduannya. Penguasa Majapahit kedua ini mati di tangan tabibnya sendiri, Ratanca. Jayanegara yang meminta Ratanca mengobati sakit bisulnya ditikam dari belakang dan tewas seketika. Selain sebagai tabib istana, Ratanca juga seorang pengawal raja, sama seperti Gajah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam bahagia tanpa batas. Untuk yang baru bergabung di channel ini, saya mohon dukungan dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Tonton juga video saya yang lain dan linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang Gajah Mada dan kontroversi dalam pembunuhan Raja Jayanegara. Meskipun tudingan pelaku pembunuhan mengarah kepada Ratanca, tapi insiden berdarah ini belum terkuak sepenuhnya. Ada beberapa versi terkait siapa sebenarnya dalang yang menghendaki kematian Jayanegara. Selain Ratanca, Gajah Mada masuk dalam daftar tersangka. Jayanegara naik tahta pada tahun 1309. Ia adalah anak dari pendiri Majapahit, Raden Wijaya, dengan seorang putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera, yaitu Darapedak atau Indraswari. Kitab Para Raton menyebut Jayanegara dengan nama Kalagemet yang ditafsirkan sebagai olok-olok karena nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Memang banyak orang di Majapahit yang tidak senang dengan naiknya Jayanegara menjadi raja. Salah satu penyebabnya adalah karena Jayanegara berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan turunan murni dari Kertanegara, raja terakhir Singosari sebelum Majapahit berdiri. Selain itu, Jayanegara juga bukan lahir dari permaisuri, melainkan dari istri selir. Padahal sebelum menikahi Darapedak, Raden Wijaya sudah punya 4 istri yang semuanya adalah putri Kertanegara, seperti yang ditulis Pitono, Haryo, Wardoyo, dan kawan-kawan. Namun Darapedak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya Jayanegara sebagai putra mahkota. Merujuk Negara Kertagama Haris Daryono Ali Haji dalam buku Menggali Pemerintahan Negeri Doho menyebut kebiasaan raja-raja di Jawa zaman dahulu bahwa yang berhak menggantikan tahta kerajaan adalah anak yang lahir dari permaisuri, entah itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Setelah Jayanegara dinobatkan, banyak terjadi guncangan internal, termasuk timbulnya serangkaian pemberontakan. Para pemimpin pemberontakan ini justru orang-orang yang dulu sangat loyal terhadap
Raden Wijaya. Setelah Raden Wijaya wafat, mereka menganggap tahta Majapahit jatuh di tangan orang yang salah. Dari sekian banyak pemberontakan yang muncul pada era Jaya Negara, ada beberapa yang paling membahayakan, antara lain Lembu Sora pada tahun 1311, Nambi pada tahun 1316, hingga Rakuti pada tahun 1319. Lembu Sora dan Nambi dianggap memberontak di Majapahit karena Prabu Jayanegara mendapatkan hasutan dari Mahapati Halayuda yang memiliki ambisi besar untuk menjadi Mahapati di Majapahit dengan cara menyingkirkan orang-orang yang dianggap akan menghalanginya. Prabu Jayanegara lolos dari maut saat terjadi pemberontakan oleh Rakuti. Namun nyawanya melayang justru ketika situasi kerajaan sudah agak tenang di tangan orang dalam istana yang tidak lain adalah tabib sekaligus pengawal kepercayaannya sendiri, yaitu Ratanca. Banyak referensi yang menyebut Gajah Mada punya andil dalam peristiwa matinya Jayanegara pada tahun 1328, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seorang peneliti sejarah asal Belanda, N.J. Krum, dalam bukunya misalnya meyakini bahwa Gajah Mada adalah otak dari pembunuhan itu. Dikutip dari Parakitri Simbolon pada tahun 2006 dalam bukunya Menjadi Indonesia, meyakini bahwa Gajah Mada menyimpan dendam terhadap Jayanegara lantaran telah berbuat tidak senonoh terhadap istrinya. Gajah Mada memperalat Ratanca yang juga tabib istana untuk membunuh sang raja. Buku Negara Kertagama dan tafsir sejarahnya karya Slamet Mulyana pada tahun 1979 mendukung versi ini, meskipun Mulyana juga memaparkan versi lainnya. Dituliskan Gajah Mada pada hakikatnya tidak suka pada Prabu Jayanegara dan menggunakan Ratanca sebagai alat untuk mengakhiri nyawa raja yang bertabiat buruk tersebut. Para raton seperti dikutip Mulyana juga mengungkapkan Gajah Mada sudah bersiap di kamar raja tanpa diketahui oleh Ratanca. Sesaat setelah Jayanegara ditikam, Gajah Mada mendadak muncul dan segera membunuh Ratanca. Meskipun ada di tempat kejadian perkara, nama Gajah Mada tetap bersih, bahkan ia disebut sebagai pahlawan. Demikianlah rahasia itu tertutup. Orang ramai hanya tahu Gajah Mada membalaskan kematian sang Prabu dan menusuk Ratanca sampai meninggal, tulis Mulyana dalam bukunya. Gajah Mada diduga memang tidak menyukai Jayanegara yang memiliki tabiat buruk dan kurang piawai dalam mengelola pemerintahan. Gajah Mada juga tidak terlalu cocok dengan Ratanca yang menjadi salah satu pesaing dalam karirnya sesama pengawal raja. Versi ini dilengkapi oleh Purwadi dalam bukunya Jejak Nasionalisme Gajah Mada yang menulis, setelah Jayanegara terbunuh, Gajah Mada segera menangkap Ratanca dan mengeksekusinya. Yang menjadi persoalan, eksekusi itu dilakukan tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu. Tindakan inilah yang lantas memunculkan asumsi bahwa Gajah Mada memang sengaja menggunakan Ratanca untuk menghabisi nyawa sang raja. Dalam buku yang sama, Slamet Mulyana juga mengungkap versi lain tentang misteri matinya Jayanegara. Disebutkan bahwa pembunuhan itu memang murni dilakukan oleh Ratanca dan telah direncanakan sebelumnya.
Ratanca kesal terhadap Jayanegara setelah menerima laporan dari istrinya bahwa sang raja telah berbuat tidak sopan terhadap saudara tirinya yang juga putri Raden Wijaya, yakni Dyah Gitarja atau Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat atau Sri Raja Dewi. Mengetahui hal ini, Ratanca lantas melapor kepada Gajah Mada, tapi sang patih tidak segera bertindak. Ratanca yang merupakan abdi setia mendiang Raden Wijaya lantas mengambil tindakan sendiri saat mendapatkan kesempatan saat mengobati Raja Jayanegara. Purwadi dalam sejarah raja-raja Jawa, sejarah kehidupan keraton dan perkembangannya di Jawa menyebutkan bahwa Jayanegara memang tidak memperbolehkan dua adik perempuan tirinya itu menikah dan selalu menghalangi jika ada lelaki yang hendak meminangnya. Setelah Jayanegara tewas, dua putri Majapahit itu akhirnya menikah. Tribuana disunting oleh Pangeran Cakradara atau Kertawardhana, bangsawan muda keturunan Singosari. Sedangkan Sri Raja Dewi kawin dengan pangeran lainnya bernama Kudamerta. NG Krom seperti halnya Slamet Mulyana juga merilis versi lain tentang pembunuhan Jayanegara. Menurut versi ini, Ratanca sudah berencana membunuh sang raja, bermula dari laporan istrinya yang mengaku telah diganggu oleh sang Prabu. Kebetulan Ratanca mendapat kesempatan membalas ketika dipanggil oleh Jayanegara yang memerlukan bantuannya. Earl Drake dalam bukunya Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, punya kesimpulan yang lebih mengejutkan. Ia menyebut pembunuhan Jayanegara merupakan konspirasi Gayatri bersama Gajah Mada. Gayatri adalah ibu dari Tribuana Tunggadewi dan Sri Raja Dewi atau salah satu istri Raden Wijaya sebelum menikahi Dara Petak, ibu Jayanegara. Menurut Drake, Gayatri dan Gajah Mada ingin menghabisi nyawa Jayanegara karena kepemimpinan sang raja yang sewenang-wenang serta niat Jayanegara yang ingin menikahi Tribuana Tunggadewi dan Sri Raja Dewi yang tak lain adalah saudara tirinya sendiri. Terlepas dari semua versi itu, posisi Gajah Mada memang kian mantap setelah Jayanegara tiada. Tribuana Tunggadewi yang naik tahta menggantikan kakak tirinya mengangkat Gajah Mada sebagai Mahapati atau panglima tertinggi di Majapahit pada tahun 1334. Jabatan yang belum tentu didapatkannya jika Jayanegara atau Ratanca masih hidup. Demikianlah sepenggal cerita di balik kontroversi terbunuhnya Raja Jayanegara. Dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol like. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh, gelar, tahun, atau versi yang berbeda. Silahkan Anda tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam bahagia tanpa batas.